Sebab Rakernas ini menjadi bagian kontemplasi ideologis bahwa seluruh dialektika tentang mengapa Indonesia merdeka dan untuk apa sebenarnya Indonesia harus merdeka berangkat dari falsafah tentang sosok petani yang bernama Pak Marhain. Dulu banyak orang selalu mengkonotasikan kalau menyebut Marhainisme langsung dikatakan kita ini komunisme. Padahal berarti orang itu tidak tahu sejarah dan tidak tahu apa sebenarnya Marhain. Marhain itu adalah seorang petani yang ditemui oleh Bung Karno ketika beliau mulai berjuang di Jawa Barat, terutama di kota Bandung. Apa yang menjadi dialog Bung Karno? Ketika beliau bertemu, siapa nama Bapak? Marhain, Pak, tentu bahasa Sunda. Apakah sawah ini punya Bapak? Iya. Apakah padi ini punya Bapak? Iya. Apakah benihnya punya Bapak? Iya. Apakah cangkulnya punya Bapak? Iya. Apakah ketika panen nanti Bapak akan berjual sesuai kehendak Bapak? Iya. Apakah Bapak bisa menghidupi keluarga Bapak dengan beras yang telah disediakan? Iya. Lalu beliau bertanya, apakah dalam kecukupan Bapak itu cukup? Iya. Tetapi saya tidak bisa memberikan tambahan bagi orang lain. Ini sebetulnya filosofi daripada Marhainisme. Dan ini yang saya ingin kenalkan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Dan kalau mau tahu supaya jangan ada prasangka, makamnya itu ada, silakan cari di Kampung Cipagolo, Bandung. Jadi itu bukannya omong kosong. Jadi maksud Bung Karno mengenalkan Marhainisme oleh sebab pertanyaannya kepada seorang Bapak Marhain. Beliau menginginkan sebenarnya seluruh rakyat Indonesia, petani, nelayan itu menjadi sebuah soko guru. Soko itu kan tiang, guru itu ya guru. Jadi soko ini memberi pelajaran bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pak Marhain itu adalah representasi wong cilik bersama jutaan petani, nelayan, serta mereka yang hidup dalam kemiskinan adalah dasar dan tujuan dari setiap praksis politik PDI Perjuangan. Kita harus menjabarkan falsafah pembebasan ini ke dalam konsepsi demokrasi ekonomi, sebab ada kecenderungan pangan hanya dilihat sebagai bagian sistem produksi yang sepertinya sudah berjalan sendiri tanpa panduan. Mengapa di sini saya tidak menyebutkan buruh? Karena pasti ada pertanyaan. Karena kalau namanya petani dan nelayan itu mandiri. Tapi kalau buruh, dengan segala hormat saya kepada kaum buruh, mereka itu masih bekerja pada seseorang yang mempunyai pabrik dan lain sebagainya. Ini harus benar didengarkan dan digarisbawahi. Bapak Presiden, para petani nelayan yang saya sayangi dan hadirin sekalian, setelah melalui beberapa fokus group discussion yang diadakan sebelum Rakernas ini, PDI Perjuangan telah merancang ulang tentang desain pembangunan pangan masa depan. Pertama, dengan keanekaragaman flora dan fauna baik di darat maupun di laut yang begitu beragam dan berlimpah, maka kebijakan pangan nasional harus mengakar pada komitmen ideologi agar Indonesia benar-benar berdaulat di bidang pangan dengan cara berdiri di atas kaki sendiri. Pertanyaannya, apakah bisa? Sangat bisa. Saya sebagai ketua yang juga ditunjuk oleh Presiden, Ketua Dewan Pengarah
yang namanya Badan Riset Inovasi Nasional tersebut, saya sudah mulai mendata yang disebut flora fauna, tapi sekarang sedang bagian tumbuhannya. Belum 6 bulan Bapak Presiden sudah terjumlah, mulai terangkat ada 2 juta tanaman yang telah didata dan masih terus untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu makanya kita harus percaya pada diri kita bahwa kita bisa berdiri di atas kaki sendiri, anak-anakku. Tanpa ragu sedikit pun PDI Perjuangan menyatakan bahwa ke depan pangan bisa menjadi lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Hal ini saya untuk tulis itu saya renungkan bahwa jangan nanti Ibu Mega kok sombong ya bisa sampai menyampaikan seperti itu. Tapi saya sangat yakin dengan adanya BRIN, dan di BRIN itu sudah terhitungkan jumlah pekerja atau pegawai itu 16.000 Bapak. Yang 10.000 itu adalah per-research, yang 6.000 itu adalah pegawai dan lain sebagainya. Jadi terbayangkan tidak kalau ada yang ragu kita tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kedua, seluruh desain politik ekonomi pangan harus menempatkan petani dan nelayan sebagai sentral kebijakan. Di sini harus dibangun sebuah keyakinan dan tentunya fokus bahwa melalui campur tangan negara, petani dan nelayan bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Ini bukan karena kita mau pemilu ya, tapi ini saya renungkan bertahun-tahun. Mengapa Bapak saya selalu mengatakan petani nelayan itu soko guru? Dan saya bisa mengerti sekarang. Seperti saya mengenal petani hebat dan sekaligus peneliti, yaitu itu petani loh. Saya kenal dari sejak PDI. Namanya Surono Danu, yang sejak zaman PDI telah mengembangkan sebuah varietas benih padi. Pada waktu itu maksudnya mau memberi nama saya Megawati Soekarno Putri, tetapi saya lalu bilang jangan, jadi disingkatnya MSP. Tapi lebih baik mari sejahterakan petani.